Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum, insyaallah kita akan meneruskan lagi kajian kita dengan kitab Prinsip-prinsip Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hari ini kita ada di halaman 44 tentang Tauhid al-Asma' was Sifat. Tauhid al-Asma' was Sifat. Poin ke-6, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan dan mengimani Tauhid al-Asma' was Sifat. Al-Asma' artinya nama-nama, nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan as-sifat maknanya adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara nama dengan sifat, sifat lebih banyak. Sifat jauh lebih banyak dibandingkan nama. Sifat jauh lebih banyak dibandingkan nama. Al-Walid bin Muslim pernah bertanya kepada Imam Malik bin Anas, kemudian juga kepada Imam Al-Auza'i, kepada Imam Al-Laits bin Sa'ad dan Sufyan Ats-Tsauri rahimahumullah, tentang berita yang datang mengenai sifat-sifat Allah. Maka kesemua mereka mengatakan hal yang sama. Amirruha kama ja'at bila kaif. Perlakukanlah, pahamilah, terimalah ayat-ayat sifat tersebut, ya, kama ja'at, sebagaimana dia datang. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan Allah beristiwa, ya sudah, terima bahwasannya Allah beristiwa. Allah katakan Allah bersama hambanya, ya sudah, terima bahwa Allah bersama hambanya. Bila kaif, dan jangan kau persoalkan, jangan kau tanyakan bagaimana sifat-sifat itu, ya, jangan kau tanyakan. Misalnya saja seperti sedang membahas tentang sifat ma'iyatillah, kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan hal yang demikian. Misalnya saja Allah mengatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan illa huwa ma'ahum aynama kanu. Allah Subhanahu wa ta'ala bersama mereka dimanapun mereka berada. Hal yang langsung difahami oleh seorang awam biasanya ketika membaca ayat seperti ini adalah Allah akan membersamai dia dimanapun dia berada. Dia di masjid berarti Allah di masjid. Dia di pasar berarti Allah di pasar. Dia di jalan berarti Allah di jalan. Tapi di sisi yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa Allah yastawi 'alal 'arsy, bersemayam di atas 'arsy. Maka bagaimana menerima ayat ini dan ayat yang itu? Satu ayat menjelaskan bahwasannya Allah bersemayam di atas 'arsy dengan zatnya, tentu. Satu ayat lain mengatakan bahwasannya Allah bersama kita dengan zatnya. Maka bagaimana cara kita memahami ayat semacam ini? Ya, kita pahami semua sesuai dengan zahirnya. Allah mengatakan Allah bersemayam di atas 'arsy. Allah berada di atas. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan Allah bersama kita. Dan tidak ada kontradiktif sama sekali.
Tidak ada kontradiktif sama sekali. Ya. Jangankan tentang Allah Subhanahu wa taala, makhluk saja mungkin sekali terjadi pada dirinya dua sifat. Sifat membersamai dan sifat berada di atas. Sifat membersamai dan sifat berada di atas. Itu makhluk mungkin sekali. Misalnya saja kita mengatakan, saya bersafar malam ini dari Solo ke Jakarta, dan bulan ini selalu membersamai saya. Saya sampai di Boyolali, bulan ini juga ngikutin. Saya sampai di Semarang, bulan ini juga ngikutin saya. Saya sampai di Cirebon, bulan ini membersamai saya. Saya sampai Indramayu, bulan ini masih membersamai saya. Saya sampai Jakarta, bulan ini masih membersamai saya. Padahal bulan itu, kalau kita katakan atau kita tanya, posisinya di mana? Apakah bersama kita di bumi ini? Ataukah dia tetap di atas sana? Dia tetap di atas sana. Jadi dua sifat ini bukan sifat yang mustahil untuk terjadi di satu waktu yang sama. Sifat tinggi dan sifat membersamai. Sebagian orang kan bingung. Bagaimana nih kamu bilang Allah itu di atas? Di satu sisi yang lain kamu mengatakan Allah bersama kita. Ini seakan terjadi kontradiksi dalam pemahaman kamu, ya. Maka kita katakan dua sifat ini mungkin sekali tergabung pada seorang makhluk. Seorang makhluk saja mungkin terjadi pada dirinya dua sifat ini. Dia tinggi dan dia membersamai, apalagi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mungkin. Ya, jauh lebih mungkin. Tapi kalau pada intinya kita sudah berusaha memahami ini, memahami penjelasan lewat penjelasan ustadz ini dan itu, dan kita enggak paham-paham juga, kewajiban kita, kata para ulama, adalah amanna bihi kullum min indi rabbina. Ya, kita imani semuanya. Ayat-ayat istiwa datang dari Allah, ayat-ayat ma'iyah datangnya juga dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya benar, enggak ada yang salah. Ya. Kalaupun saya belum bisa memahami, mungkin saya yang masih belum paham. Yang jelas ayat tidak mungkin salah. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, wa in harat uquluna, walaupun bingung nih otak kita nih, ya, untuk menerima dua kabar ini. Satu mengabarkan Allah ada di atas, satu mengabarkan Allah membersamai kita. Benar-benar enggak ketemu-ketemu, benar-benar enggak paham-paham, enggak kena-kena itu penjelasan. Tetap harus kita imani, jangan diingkari. Karena ayat ini, ayat tentang istiwa, ayat tentang ulu, itu datangnya dari Allah. Dan ayat tentang ma'iyah, tentang kebersamaan Allah terhadap hambanya, juga datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya wajib diimani. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, manhaj salaf dan para imam ahlus sunnah mengimani tauhidul asma was sifat dengan menetapkan apa-apa yang telah Allah tetapkan atas dirinya dan telah ditetapkan Rasulnya bagi dirinya, bagi Allah maksudnya, tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, dan tanpa tamsil. Ya, ini konsep tauhid al-asma was sifat pada akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menetapkan seluruh nama dan sifat yang Allah atau Rasulnya tetapkan bagi Allah. Allah kalau menetapkan sebuah nama atau sifat bagi dirinya, Allah tetapkan di mana? Di dalam Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau menetapkan sebuah nama dan sifat bagi Allah, menetapkannya di mana? Di dalam As-Sunnah. Pokoknya semua nama dan semua sifat yang ditetapkan bagi Allah atau bagi Allah Subhanahu wa taala oleh Allah atau Rasulullah, maka semuanya wajib ditetapkan. Tidak boleh diingkari. Ya, dengan menghindar dari keempat hal ini. Pertama, tahrif. Tahrif di sini, ya, di catatan kaki nomor 54, yaitu mengubah lafaz nama dan sifat, atau mengubah maknanya,
atau menyelewengkan dari makna yang sebenarnya. Contohnya, tangan diubah maknanya jadi kekuatan atau kekuasaan, ya. Kemudian juga bersemayam diubah maknanya jadi menguasai. Jadi diubah-ubah maknanya, ya. Apa sebab mereka mengubah-ubah makna? Sebabnya hanya sebatas logika saja. Mereka bilang kalau nanti kita katakan Allah itu bersemayam, berarti kita telah menyamakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk juga bersemayam, ya, karena makhluk juga punya sifat bersemayam. Kalau kita kejar, kita tanya, lantas apa makna istiwa di dalam firman-firmannya? Istiwa, kata mereka, maknanya adalah istaula, menguasai, ya. Mereka ubah-ubah maknanya, dan ini disebut dengan tahrif, ya, disebut dengan tahrif. Dan ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Karena pertama, tahrif bukan manhajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ya. Pertama, karena tahrif bukanlah manhajnya Nabi dan para sahabat. Adakah riwayat satu saja yang menjelaskan bahwa Nabi mentahrif sifat Allah? Adakah satu saja riwayat yang mengatakan bahwa sahabat Nabi mentahrif sifat Allah? Tangan diganti jadi kekuatan, bersemayam diganti jadi kekuasaan, dan seterusnya. Tidak akan ada riwayat yang menjelaskan hal yang demikian, bahwa Nabi atau para sahabat mentahrif sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, tahrif merupakan ciri khasnya orang-orang Yahudi. Kebiasaan orang-orang Yahudi tahrif, mengubah-ubah. Yuharrifunal kalima amma wadhi'ih, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kebiasaannya orang-orang Yahudi itu mentahrif firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala dari tempatnya, diubah-ubah sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Nah, setidaknya dengan dua alasan ini saja kita sudah tahu bahwa manhaj tahrif merupakan manhaj yang batil, merupakan manhaj yang keliru, yang harus dihindari oleh setiap mukmin yang ingin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bilang Allah mendengar, ya mendengar. Allah bilang Allah melihat, ya melihat. Allah bilang menguasai, ya menguasai. Tidak usah diubah-ubah maknanya. Yang kita tahu, berkuasa adalah berkuasa, melihat adalah melihat, berbicara adalah berbicara. Yang tidak kita tahu itu cuma bagaimananya. Bagaimana Allah melihat kita nggak tahu. Bagaimana Allah mendengar, berapa radius juta kilometerkah, kita nggak tahu sama sekali, ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memberitahukan kepada kita. Termasuk istiwa, termasuk nuzul, turun ke langit dunia di sepertiga terakhir malam, kita juga tidak diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas, Rasulullah menjelaskan, mengkhabarkan bahwa Allah turun ke langit dunia di sepertiga terakhir malam. Dan juga tidak boleh dibagaimanakan, ya. Kalau kita katakan Allah turun, berarti di atasnya Allah ada langit dong. Berarti Allah diliputi dengan langit dong. Berarti langitnya lebih besar dong. Itu sudah mulai membagaimanakan. Dan itu nggak boleh, ya. Dan itu nggak boleh. Yang menjadi kewajiban kita cuma mengimani saja. Allah turun, ya turun, tanpa diubah. Yang turun rahmatnya misalnya, yang turun ampunannya, yang turun apalagi misalnya istijabahnya misalnya, enggak usah diubah-ubah, ya. Karena Nabi SAW mengatakan yanzilu rabbuna, Rabb kita turun, ya. Seandainya yang dimaksud oleh Nabi yang turun itu rahmatnya, kenapa Nabi nggak mengatakan rahmat Rabb kita turun? Emang Nabi nggak bisa bilang begitu? Nabi bisa nggak bilang begitu? Bisa. Seandainya yang dimaksud dengan turunnya Allah ke langit dunia adalah turunnya ampunannya, kenapa Nabi nggak bilang ampunan Rabb kita turun di sepertiga malam terakhir? Nabi bilang, bisa nggak bilang begitu? Bisa. Tapi Nabi SAW tidak mengatakan itu. Itu menunjukkan bahwa Nabi memang tidak memaksudkan makna itu. Yang Nabi maksudkan, yang Nabi inginkan SAW adalah turunnya Allah subhanahu wa ta'ala hakikatan, benar-benar turun. Hanya saja sekali lagi patut dan wajib untuk kita hindari
membagaimanakan dan menyerupakan. Itu benar-benar harus dihindari. Ya. Ini penting untuk ditekankan karena yang sudah belajar pun, ya, yang sudah belajar kaidah ini pun itu masih seringkali ya belum benar-benar terhindarkan dari dua hal ini. Karena namanya manusia itu kan dia imajinatif ya. Dia itu mudah sekali berimajinasi, mudah sekali berkhayal, membayangkan, ya, memvisualisasikan di dalam benaknya tentang turunnya Allah misalnya. Pokoknya kalau muncul bagaimana serupa seperti itu langsung ditolak semuanya, ya. Kenapa? Karena kita nggak punya dasar sama sekali untuk membagaimanakan. Kita nggak punya dasar sama sekali untuk menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah melarang kita untuk menyerupakan Dia dengan makhluknya, ya. Nah, ini penting sekali untuk kita ketahui. Karena kalau kita nggak hindari dua hal ini, ya, kita tidak hindari takyif, membagaimanakan, kita tidak hindari tamsil, menyerupakan, kita pasti jatuh dalam sikap tahrif. Pasti itu jatuh, ya, jatuh ke sana pasti. Kemudian juga hal yang harus dihindarkan adalah ta'til. Ayat. Catatan nomor 55. Yaitu menghilangkan dan menafikan sifat-sifat Allah atau mengingkari seluruh atau sebagian sifat Allah Ta'ala. Perbedaan antara tahrif dengan ta'til ialah bahwa ta'til itu mengingkari atau menafikan makna yang sebenarnya yang dikandung oleh suatu nas dari Al-Quran atau hadis Nabi. Sedangkan tahrif adalah mengubah lafaz atau makna dari mana yang sebenarnya yang terkandung dalam nas tersebut, ya. Jadi kalau kita ditanya antara tahrif dengan ta'til itu parah mana? Jawabannya parah ta'til. Ta'til itu benar-benar menafikan. Mereka mengatakan Allah sami' bila sama'. Allah itu memiliki nama maha mendengar tanpa pendengaran. Allah memiliki nama maha melihat tanpa penglihatan. Allah memiliki nama apalagi bersemayam tanpa persemayaman. Jadi cuma sebatas menetapkan nama saja tanpa sifat. Sifatnya ditaktil sama mereka. Karena bagi mereka orang-orang Mu'tazilah, ya, menetapkan banyak sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkonsekuensi banyaknya Allah juga. Kalau sifatnya 10, Allahnya juga harus 10. Kalau sifatnya 20, Allahnya juga harus 20 kata mereka. Ya. Kata kita Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak harus begitu. Ya, enggak harus begitu, ya. Meja ini saja. Meja ini apakah dia punya satu sifat saja atau lebih dari satu sifat? Lebih dari satu sifat. Dan dia tetap satu, ya. Meja ini punya sifat apa aja misalnya? Boleh kita sebutkan. Misalnya apa? Dari kayu, keras, apalagi ya? Ada, ya kan? Ada itu sifat apa bukan? Sifat, ya, dia ada. Terus apa lagi? Berat, ya. Mungkin halus, ini permukaannya sudah 5. Paling enggak udah 5 sifat kita dapatkan. Dan meja ini jumlahnya apakah ikut 5 atau tetap 1? Tetap 1, ya. Makhluk aja bisa loh. Dia jumlahnya 1, sifatnya lebih dari 1. Makhluk aja bisa, masa Allah enggak boleh? Masa Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak bisa? Tapi ada, ya, pemahaman seperti itu dari orang-orang Mu'tazilah yang mereka menetapkan nama saja tanpa sifat, ya. Mereka mentaktil semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mereka nafikan semua sifat Allah, dan itu berbahaya, bisa membuat seorang keluar dari iman kepada Allah Ta'ala. Karena dia mengingkari, ya, karena dia mengingkari kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta tanpa takyif dan tamsil. Takyif catatan nomor 56, yaitu menerangkan keadaan yang ada padanya sifat, atau mempertanyakan bagaimana sifat Allah itu, atau menentukan bahwa sifat Allah hakikatnya begini dan begitu, seperti menanyakan bagaimana Allah bersemayam dan yang sepertinya. Karena berbicara tentang sifat sama juga berbicara tentang zat. Sebagaimana Allah Ta'ala mempunyai zat yang tidak kita ketahui kaifiatnya, maka demikian juga Allah mempunyai sifat yang tidak kita ketahui kaifiatnya.
dan hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya, dan kita wajib mengimani tentang hakikat maknanya. Ya, takyif itu simpelnya, sederhananya membagaimanakan. Ya, bersemayamnya Allah tuh begini loh, ya. Misalnya, mulai membagaimanakan. Kaki kanan ditaruh di atas kaki kiri misalnya, sambil memegang pada satu sandaran kursinya. Itu sudah mulai membagaimanakan, ya. Itu nggak boleh. Turunnya Allah Subhanahu wa taala tuh begini loh, ya, dimulai dari kaki dulu. Kemudian ya lututnya, kemudian seterusnya, itu nggak boleh. Ya, karena sudah membagaimanakan. Karena Allah tidak pernah mengkhabarkan kepada kita tentang bagaimana sifatnya Allah. Dan di sini ada kaidah yang disisipkan oleh penulis, ya, di catatan kaki tadi, bahwa berbicara tentang kaifiyah itu sama saja berbicara tentang zat. Ya, itu hukumnya sama, kaidahnya sama. Kita berbicara tentang zat Allah, boleh tidak kita membagaimanakan zatnya Allah? Boleh apa enggak? Enggak boleh. Begitu juga enggak boleh membagaimanakan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena berbicara tentang sifat itu sama saja berbicara tentang zat, ya. Ketika kita dilarang untuk membagaimanakan zatnya Allah Subhanahu wa taala, besarnya segini loh, tingginya segini dan segitu loh, ya. Dan bentuknya begini dan begitu, itu kan enggak boleh tentang zat Allah. Maka hal itu juga enggak boleh dilakukan dalam membahas sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sama-sama enggak punya modal, enggak punya dasar untuk membagaimanakan bagaimana zatnya Allah, untuk membagaimanakan bagaimana sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama enggak punya modal, sama-sama enggak punya dasar, ya. Sedangkan tamsil sama dengan tasbih, yaitu mempersamakan atau menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya, ya. Walaupun istilah tamsil itu lebih utama untuk dipakai, ya. Jadi kita dalam menetapkan nama dan sifat Allah harus menghindar dari 4 hal: tahrif, ta'til, takyif, dan tamsil. Tamsil ini boleh juga dipakai diganti namanya jadi tasbih, boleh, karena artinya sama-sama menyerupakan. Tapi kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, menggunakan kata tamsil lebih utama daripada kata tasbih, ya. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an Allah menggunakan kata tamsil, tidak menggunakan kata tasbih, ya. Laisa kamitslihi, tidak ada yang serupa dengan Allah, ya. Allah tidak mengatakan laisa kasyibhihi. Jadi lebih mengedepankan penggunaan kata tamsil dibandingkan kata tasbih, ya, walaupun dua-duanya punya arti kata yang sama, ya. Tamsil dengan tasbih itu sinoniman, ya. Tamsil dengan tasbih itu sinoniman, saling memaknai. Menetapkan tanpa tamsil, menyucikan tanpa ta'til, menetapkan semua sifat Allah dan menetapkan persamaan sifat-sifat Allah dengan, dan menafikan persamaan sifat Allah dengan makhluknya. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Lihat, di sini Allah mengatakan laisa kamitslihi, misal tamsil. Allah tidak mengatakan laisa kasyibhihi, syibah tasbih, tidak. Ya, oleh karenanya dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, menggunakan kata tamsil itu lebih dianjurkan dibanding menggunakan kata tasbih, walaupun artinya sama, ya, walaupun artinya sama. Lafad laisa kamitslihi syai', tidak ada suatu pun yang serupa dengan dia, ya, merupakan bantahan kepada golongan yang menyamakan sifat Allah dengan makhluknya. Memangnya ada golongan yang menyamakan Allah dengan makhluknya? Jawabannya ada. Mereka-mereka yang mentahrif sifat Allah, sebelum mentahrif mereka sudah lebih dulu mentamsil. Ya, sekali lagi, mereka-mereka yang mentahrif sifat Allah, sebelum mereka mentahrif sifat Allah, mereka sudah lebih dulu apa? Tamsil.
cuma nggak disadari. Cuma nggak disadari. Contohnya misalnya, mereka nggak mau mengatakan Allah punya tangan. Walhasil mereka tahrif, mereka obah. Tangan artinya kekuatan. Apa sebabnya? Mereka bilang, kalau kita katakan Allah punya tangan, berarti Allah sama dengan makhluk. Nah, ini kan tamzil berarti ini. Ya. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Nah, ini enggak boleh. Menyamakan Allah dengan makhluk itu enggak boleh. Maka tangan dalam ayat ini jangan dipahami tangan, tapi pahamilah kekuatan. Nah, itu prosesnya tuh. Ya. Kronologinya seperti itu. Sebelum akhirnya mereka mentahrif, mereka sudah lebih dulu tamsil. Hanya saja mereka enggak menyadarinya. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan kullu muharrifin mumassil. Setiap orang yang mentahrif pasti dia sudah melewati fase tamsil, ya. Cuma dia nggak sadar, ya. Maka kalau ditanya apakah ada orang yang mentamsil Allah dengan makhluknya, ada, ya. Walaupun mereka tidak menyadarinya. Siapa mereka? Orang-orang yang mentahrif sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengubah makna sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mereka mentahrif, mereka sudah lebih dulu melewati fase tamsil. Hanya saja mereka tidak menyadarinya. Jadi laisa kamitslihi merupakan bantahan bagi orang yang menyamakan, menyerupakan Allah dengan makhluk. Sedangkan lafaz wa huwas samiul basir adalah bantahan kepada orang yang mengingkari sifat Allah. Ya, ada orang yang mengingkari sifat Allah. Gara-gara apa? Gara-gara enggak mau tadi tamsil, ya. Gara-gara ingin menghindar dari tamsil. Kan lucu mereka, ya. Gini. Ada dua sifat nih. Satunya mendengar dan melihat. Satunya sifat tangan. Ketika disuruh menetapkan sifat tangan, mereka enggak mau. Alasannya apa? Kalau kita katakan Allah punya tangan, nanti berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kan makhluk punya tangan. Tapi untuk sifat mendengar dan melihat, mereka tidak perlakukan hal yang sama. Ya. Kamu tetapkan enggak Allah itu melihat dan mendengar? Iya. Kenapa? Ya, karena memang Allah menetapkannya. Ya. Kenapa kok kamu enggak takut akan menyamakan Allah dengan makhluk? Padahal makhluk juga punya penglihatan, makhluk juga punya pendengaran, kan begitu? Dia akan berkata apa? Ya, penglihatan di sini dan pendengaran di sini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa enggak kamu pahami seperti itu dalam sifat tangan? Yang fair dong harusnya. Jangan pakai standar yang beda. Ya, kamu tetapkan sifat ini, kamu berani tetapkan sifat ini, harusnya kamu juga berani menetapkan sifat yang ini. Kalau mau tetapkan semua. Ya. Kalau mau nafikan semua, jangan setengah-setengah seperti itu. Ya. Maka ayat ini menjadi bantahan bagi orang-orang yang menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan sifat baginya, maka kewajiban kita adalah menetapkan sifat itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini dulu ya persiapan buka puasa bersama. Insyaallah taala kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.